Apa yang sebenarnya kau takuti? Apakah itu kegagalan, kehilangan, atau sesuatu yang belum pernah terjadi? Ketakutan adalah musuh tanpa wajah, bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tapi mengapa? Mengapa kita begitu takut pada sesuatu yang belum kita lihat, belum kita rasakan, bahkan belum terjadi? Masa depan adalah badai yang tidak bisa kita hindari, yang mendekat dengan setiap detik yang berlalu, membawa ketidakpastian yang mencekam. Kita mencoba mempersiapkan diri, tetapi semakin kita berusaha, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Kita bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat? Apakah aku akan gagal? Apakah aku akan kehilangan segalanya? Ketakutan akan masa depan bukanlah ketakutan biasa. Ini adalah ketakutan yang menyelinap di tengah malam, memutar pikiranmu tanpa henti. Ini adalah suara di kepalamu yang berkata, bagaimana jika semuanya salah? Bagaimana jika aku tidak pernah mencapai apa yang aku impikan? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya? Ketakutan ini nyata. Itu ada dalam setiap pilihan yang kita buat, dalam setiap langkah yang kita ambil, dan dunia modern tidak membantu kita. Media sosial, berita tanpa henti, dan ketidakpastian ekonomi hanya memperbesar ketakutan itu, membuat kita merasa terjebak sendirian. Tapi apa yang sebenarnya kau takutkan? Apakah masa depan itu sendiri, atau bayangan masa depan yang kau ciptakan dalam pikiranmu? Ketakutan adalah musuh yang tidak bisa kau hindari, tapi itu bukan musuh yang tidak terkalahkan. Apa yang kau takutkan hari ini adalah cermin dari kekuatan yang belum kau sadari. Ketakutan bisa melumpuhkanmu atau membebaskanmu. Pilihan ada di tanganmu. Dalam video ini, kita akan membedah ketakutan akan masa depan. Kita akan mencari tahu apa yang memicu rasa takut itu, bagaimana ia menguasai kita, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menghadapinya, bahkan menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat. Ingat, masa depan adalah misteri, tapi misteri itu bukan untuk ditakuti. Misteri itu adalah peluang. Bayangkan berdiri di depan cermin, tapi bayangan yang kau lihat bukan hanya refleksimu. Itu adalah sisi dirimu yang tidak ingin kau lihat. Ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan bagian dari dirimu yang paling rapuh. Ketakutan bukan hanya musuh yang muncul dari luar, tetapi ia adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Ia datang dari dalam. Ketakutan akan masa depan adalah cermin yang memperlihatkan hal-hal yang kita coba sembunyikan. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah aku cukup kuat? Apakah aku mampu menghadapi apa yang ada di depan? Dan yang lebih menakutkan lagi, apakah aku cukup pantas untuk mendapatkan apa yang aku inginkan? Ketakutan ini sudah ada sejak kita kecil. Ingat saat kau pertama kali belajar berjalan, kau jatuh, terluka, menangis, tapi kau mencoba lagi. Dan saat itu, ketakutan menjadi sekutumu. Ia mempersiapkanmu untuk bertindak hati-hati, tapi tetap melangkah maju. Namun saat kita tumbuh dewasa, sesuatu berubah. Ketakutan yang dulu mendorong kita, kini mulai menghentikan kita. Ketakutan adalah cermin dari apa yang kita hargai. Kita takut gagal karena kita sangat ingin berhasil. Kita takut kehilangan karena kita mencintai, dan kita takut pada masa depan karena kita ingin segalanya berjalan sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah itu hal yang buruk? Ataukah ketakutan ini sebenarnya adalah kunci untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kita? Salah satu cara untuk memahami ketakutan adalah dengan bertanya, apa yang sebenarnya aku takutkan? Tulis ketakutanmu. Lihatlah dari mana ia berasal. Kadang kau akan menemukan bahwa ketakutan itu bukan berasal dari luar, bukan dari dunia ini, tetapi dari pikiranmu sendiri. Dan ketika kau menyadari itu,
ketakutan kehilangan sebagian kekuatannya. Ketakutan adalah penunjuk jalan. Ia adalah pintu yang harus kau buka untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Setiap langkah ke depan adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ketakutan adalah bagian dari dirimu. Ia bukan musuh yang harus kau lawan, tetapi guru yang harus kau dengarkan. Ia mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Ketakutan adalah cermin, tetapi cermin itu tidak harus memenjarakanmu. Sebaliknya, gunakan cermin itu untuk melihat kekuatanmu yang tersembunyi. Ketakutan bukan akhir, ketakutan adalah awal dari keberanian, awal dari perubahan, dan awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Jadi jangan berpaling dari ketakutanmu. Tatap cermin itu dan temukan siapa dirimu yang sebenarnya. Bayangkan hidup di dunia yang penuh kekacauan, perang, wabah, pengkhianatan, dan kematian mengintai di setiap sudut. Itulah yang dialami oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dalam menjalani hidupnya. Tapi meskipun ia hidup di tengah masa depan yang gelap, Marcus tidak dikuasai oleh ketakutan. Ia tetap tenang, mantap, dan penuh kendali. Bagaimana mungkin? Apa rahasia yang membuat seorang manusia tetap teguh, bahkan ketika masa depan tampak begitu suram? Stoikisme adalah jawabannya. Filosofi kuno ini mengajarkan bahwa ketakutan bukan berasal dari dunia di luar kita, tetapi dari cara kita memandang dunia itu. Bagi seorang stoik, ketakutan tidak lebih dari bayangan yang kita biarkan tumbuh di dalam pikiran kita. Menurut stoikisme, dunia ini dibagi menjadi dua, hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketakutan akan masa depan seringkali muncul karena kita terobsesi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita khawatir tentang ekonomi, tentang apakah kita akan gagal, tentang apa yang orang lain pikirkan. Tetapi apa yang sebenarnya kita kendalikan? Marcus Aurelius mengingatkan kita, jika sesuatu berada di luar kendali kita, lepaskan. Jika sesuatu berada di dalam kendalimu, bertindaklah. Stoikisme mengajarkan bahwa ketakutan bukanlah musuh. Itu adalah pengingat bahwa kita harus fokus pada apa yang benar-benar penting, apa yang ada dalam kendali kita. Ketakutan jika digunakan dengan bijak bukanlah penghalang. Ketakutan adalah bahan bakar. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap ketakutan adalah peluang. Ketika kita takut gagal, itu adalah tanda bahwa kita peduli. Ketika kita takut kehilangan, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang berharga. Dan ketika kita takut pada masa depan, itu adalah tanda bahwa kita memiliki harapan. Ketakutan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Setiap langkah maju, meskipun kecil, adalah kemenangan melawan bayangan ketakutan. Dan setiap kemenangan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam stoikisme, ketakutan adalah guru. Ia mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan menggunakan ketakutan sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Seperti kata Marcus Aurelius, hidup kita ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Jadi, bagaimana kau akan memilih untuk memandang ketakutan hari ini? Dunia modern membawa kita ke dalam lingkaran ketakutan yang terus berputar. Media sosial, berita 24 jam, dan perubahan teknologi menyelimuti hidup kita dengan ketidakpastian. Kita terpapar pada ribuan informasi setiap hari. Sebagian besar didesain untuk memicu rasa cemas. Jean Baudrillard, seorang filsuf postmodern, menyebut ini sebagai realitas hyper dalam dunia yang dikuasai media. Apa yang kita lihat bukan lagi kenyataan, tetapi versi kenyataan yang dipermainkan oleh ilusi. Kita tidak hanya takut pada masa depan yang nyata, tetapi juga pada masa depan yang diciptakan oleh media. Bayangkan, berita buruk yang terus mengalir menciptakan narasi
bahwa dunia sedang menuju kehancuran, kita menjadi takut pada bayangan masa depan yang sebenarnya belum tentu ada, tetapi terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Media sosial memperparah ketakutan ini dengan cara yang halus namun mematikan. Setiap postingan, setiap berita, setiap komentar menciptakan ilusi tentang kehidupan orang lain yang sempurna dan masa depan yang penuh ancaman. Kita mulai membandingkan diri, bertanya-tanya apakah kita cukup baik, apakah kita akan gagal, apakah kita akan tertinggal. Namun dalam dunia yang penuh ketakutan, kadang-kadang langkah terbaik adalah mematikan semuanya, matikan layar, hentikan arus informasi, dan kembali ke hal-hal yang sederhana. Pergilah keluar, dengarkan suara angin, rasakan hangatnya matahari, dan ingatkan diri Anda bahwa hidup ini lebih dari sekedar layar. Jadi, bagaimana kita menghadapi ketakutan akan masa depan? Langkah pertama adalah mengenali ketakutan itu. Ambil waktu sejenak untuk menuliskan apa yang membuat Anda takut. Ketika Anda melihatnya di atas kertas, ketakutan itu seringkali terlihat lebih kecil daripada yang Anda bayangkan. Journaling adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi ketakutan. Menuliskan ketakutan Anda membantu Anda memisahkannya dari diri Anda sendiri. Ketika ketakutan ada di atas kertas, Anda bisa melihatnya dengan lebih objektif, bukan sebagai sesuatu yang menguasai pikiran Anda. Langkah berikutnya adalah mindfulness atau perhatian. Ketakutan seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada masa depan, bukan pada saat ini. Latih diri Anda untuk hadir di sini dan sekarang. Perhatikan napas Anda, dengarkan suara di sekitar Anda, dan biarkan pikiran-pikiran itu datang dan pergi tanpa menghakimi. Ketakutan adalah bagian dari hidup, tapi itu bukan berarti kita harus tunduk padanya. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk mengatasinya. Masa depan adalah misteri, tetapi itu juga adalah kesempatan. Dan kesempatan itu hanya bisa kita raih jika kita memilih untuk melangkah meskipun dengan rasa takut. Ketakutan adalah bayangan, dan bayangan hanya ada jika kita membelakanginya. Jadi hadapilah ketakutanmu, tatap masa depan dengan keberanian, karena di sanalah di balik ketakutan itu terdapat kekuatan terbesar yang pernah kau miliki.